bukti dari rahmatnya Allah adalah memberikan petunjuk kepada kita gitu ya. Jadi petunjuk dan rahmat itu adalah dua hal yang sifatnya paralel gitu ya, bahwa petunjuk itu adalah cerminan dari cintanya Allah kepada kita, dan sedangkan salah satu bukti cintanya Allah kepada kita itu adalah Allah mengirimkan kepada kita petunjuk. Kenapa? Karena ketika dikatakan kata huda ini gitu, ternyata itu another level, lebih dari sekedar nasihat gitu ya. Kalau tadi disebutkan Al-Quran sebagai mauidhah, itu sebatas ya tadi ngambil ayat-ayat Quran pas kita lagi drop gitu ya, terus jadi motivasi kita gitu. Itu mauidhah itu cukup kayak gitu. Tapi kalau huda gitu ya, dijelaskan oleh para ulama itu tuh benar-benar penyelamat dunia dan akhirat gitu ya. Huda itu berarti sebagai komitmen perjalanan. Huda itu sebagai sebuah kompas ketika kita kebingungan. Huda itu menjadi satu buah apa eh, ketika pas teman-teman hancur berantakan, maka huda itu menjadi sebuah penyemangat untuk kemudian menata diri kembali. Huda itu berarti ketika teman-teman sedang mengalami kebingungan, ya acuan utamanya adalah kembali ke sana kayak gitu. Jadi apapun keadaan kita, maka Al-Qur'an akan menjadi sebuah eh, penjaga gitu dalam setiap sisi kehidupan kita kayak gitu. Jadi ini levelnya memang lebih tinggi dibandingkan ketika dijelaskan dari kata mauizah tadi. Tapi kenalannya mulai dari mauizah dulu, menjadikan Quran sebagai nasihat, interaksi intens gitu ya. Terus kemudian terpacu untuk semangat mempelajarinya, terus kemudian menyembuhkan diri kita dengan cara menggunakan Al-Qur'an sebagai salah satu sarana untuk kita beresi kualitas hati kita gitu ya. Kalau itu sudah beres, maka Al-Quran akan menjadi huda dan Al-Quran akan menjadi rahmat begitu ya. Di sini disebutkan bagi orang-orang yang beriman begitu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa cinta Allah itu meliputi segala sesuatu. Kalau Allah dalam hal ini begitu, ketika kita yakin bahwa Allah itu sayang sama kita, maka salah satunya adalah Allah akan senantiasa hadir dalam setiap aktivitas-aktivitas kita. Allah membersamai kita. Bagi yang merasa sendirian, maka dengan Al-Quran kita menjadi yakin bahwa Allah itu akan membuat kita jadi tidak merasa sendirian. Karena seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita, merasa sendiri itu lebih berbahaya daripada benar-benar sendirian. Gitu ya. Ini sebuah nasihat yang sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita bisa jadi paradoksnya itu adalah kita bisa jadi dalam keadaan yang dimana kita merasa kita tidak punya partner di situ. Kita merasa harus menghadapi segala sesuatunya sendiri. Tapi dengan kebersamaan Al-Quran, kebersamaan kita dengan Allah tadi, maka meskipun secara fisik benar-benar sendirian saja, kita tidak akan pernah benar-benar merasa sendiri. Tapi sebaliknya, ada kondisi di mana kita tuh ramai, berada dalam keramaian, kita tuh berada dalam satu buah organisasi yang bisa jadi lembaganya isinya banyak orang gitu ya. Kita bisa jadi berada dalam sebuah keadaan di mana secara fisik tuh banyak sekali orang yang berseliweran bersama dengan kita beraktivitas. Tapi kalau ternyata kita merasa kosong gitu ya, merasa sendiri, merasa tidak terdampingi, maka keramaian itu tidak akan membuat kita jadi bahagia. Keramaian itu tidak akan membuat kita jadi tenang kayak gitu. Kenapa? Karena meskipun fisiknya ramai, tapi ternyata batinnya sepi gitu. Maka Al-Quran gitu ya, sebagai sebuah cerminan tanda cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, itu akan menjadi sebuah garansi bahwa apapun keadaan kita, kita tidak akan pernah benar-benar merasa sendirian. Kenapa? Karena kita tahu sesendiri-sendirinya kita, Allah itu sedang berkomunikasi dengan kita lewat Al-Quran ini. Sesepi-sepinya kita, Allah itu membersamai kita untuk memberikan petunjuk jalan bagi setiap perjalanan hidup kita. Jadi Al-Quran ini kompatibel dalam setiap keadaan. Ketika pas sedang merasa sepi, kita jadi merasa ditemani, gitu ya. Ketika sedang berada di dalam keramaian, gitu ya, kita bisa tetap menemukan kedamaian. Karena kita tahu sehirup pikuknya kita ngurusi, misalkan bagi teman-teman yang berdagang di pasar, gitu ya. Di situ kan isunya penuh dengan keramaian dan banyak orang gitu. Tapi kita juga yakin bahwa di situ tuh Allah sedang mengawasi kita, sehingga kita tidak akan pernah mengurangi timbangan gitu ya. Meskipun orang-orang lalai terhadap yang kita lakukan, tapi kita tahu bahwa CCTV Allah meliputi segala sesuatu gitu ya. Maka di situ mau kita di dalam keadaan sepi, bagi teman-teman yang sekarang sedang merasa sendiri, merasa kok banyak orang tidak bisa memahaminya, merasa kok tidak ada seseorang yang menemani perjalanannya, maka Quran ini cukup menjadi satu buah simbol bahwa Allah sedang membersamai kita. Bagi teman-teman yang sekarang sedang sibuk beraktivitas di kota-kota besar gitu ya, dengan bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu ya, dengan segala macam hiruk pikuknya, Al-Quran akan menjadi tempat kembali untuk kembali menemukan kedamaian kita. Meskipun bos mungkin kata-katanya agak nyelekit dan juga memberikan pressure yang besar kepada kita,
Meskipun teman-teman kerja kita bisa jadi menghubungi kita cuma ketika pas mereka butuh saja gitu ya. Meskipun mungkin bawahan kita kok dikandani berkali-kali tapi tetap ngeyelan dan juga tidak paham-paham gitu ya. Tapi kita tahu bahwa untuk itu semua gitu ya, Al-Quran akan hadir untuk menenangkan kita bagaimanapun perilaku orang-orang di kiri dan kanan kita buat kita gitu. Kenapa? Karena kita tahu ketenangan itu bukan karena sesuatu hal yang dilakukan oleh orang lain. Ketenangan itu tidak muncul dari bagaimana kondisi lingkungan eksternal kita. Tapi ketenangan itu akan muncul ketika kita menemukan kedamaian dari dalam diri kita. Sehiruk pikuk apapun. Bayangkan perang Badar, teman-teman. Perang Badar itu perang pertama gitu ya, yang dari sisi experience point dari sisi peperangan itu umat Islam masih belum memiliki portofolio secara apa ya di banyak tempat gitu ya. Dan tahukah teman-teman bonus yang Allah berikan buat para pejuang Badar ini yaitu diturunkan hujan sesaat sebelum peperangannya gitu ya. Uniknya adalah sama-sama turun hujan, orang kafir Quraisy ketika itu menjadikan hujan itu sebagai perlambang firasat buruk. Padahal mereka itu habis konser, ya bukan konser apa ya, kayak jadi orang kafir Quraisy itu salah satu kebiasaannya itu kalau sesaat sebelum perang supaya mereka mengatasi kegrogian mereka, mereka kan mengundang penyanyi-penyanyi, mengundang tabuhan-tabuhan supaya menghibur hati mereka gitu. Nah, setelah apa? Setelah itu dilakukan, itu terus kemudian turun hujan deras. Nah, mereka itu merasa bahwa itu tuh adalah firasat buruk. Wah, parah banget ya kita habis pesta-pesta kayak gini ternyata terus kemudian turun hujan ini kita tidak akan dimenangkan ya kayak gini. Sebaliknya, tahukah teman-teman bahwa orang-orang apa Muslim Madinah itu ketika pas di perang Badar tadi habis hujan itu mereka itu bisa tidur pulas gara-gara dingin sejuknya. Jadi hujan yang sama, hujan deras yang sama. Lah, terpisahnya mereka kan cuma terpisah di lembah Badar kan, yang satu di pojok sini, yang satu di pojok sana. Besok pagi setelah subuh mereka akan perang, hujannya sama, dari langit yang sama, tapi ternyata efek hatinya berbeda. Kenapa ini bisa terjadi? Ya yang membedakan cuma satu, yang satu beriman, yang satu kufur gitu. Maka keimanan itu akan benar-benar menjadi pembeda, termasuk keyakinan kita terhadap Al-Quran tadi, itu akan benar-benar bisa menjadi ketenangan kalau kita memang benar-benar meyakininya. Artinya apa? Ini bukan soal hiruk pikuk di luar sana, bukan tentang teman-teman kuliah di kampus dengan kualitas seperti apa, dengan dosen-dosen seperti apa. Ini bukan masalah tempat kerjanya teman-teman itu toksik atau suportif. Ini bukan soal orang tuanya teman-teman itu kalau berkata-kata dengan lembut atau berkata-kata dengan menyakiti perasaan. Ini bukan soal teman-teman pasangan hidupnya itu seseorang yang bisa memahami teman-teman terus atau kadang menjengkelkan tingkah-tingkahnya. Ini bukan soal anak-anaknya teman-teman itu anak-anak yang lulut-lulut gitu ya, dikandani sidik langsung manut-manut, atau anaknya kita itu kadang-kadang ya harus ngeyel-ngeyel dulu. Ini bukan soal tetangga kita itu hobinya nyinyir atau tetangga kita itu hobinya ngajak ke masjid. Bukan tentang itu semua. Al-Quran memberikan gambaran kepada kita bahwa kekuatan umat Islam itu munculnya dari dalam hati. Kekuatan umat Islam itu munculnya dari ketenangan di dalam diri. Maka bersahabat dengan diri kita gitu ya, dengan cara memastikan konektivitas hati kita itu senantiasa kepada Allah, senantiasa kepada Quran ini akan menjadi kekuatan yang sangat fundamental bagi diri kita secara individu maupun umat ini secara kolektifnya kayak gitu. Umat Islam itu tidak perlu mendapatkan apa ya, tidak perlu mendapatkan apresiasi atau dukungan-dukungan secara fisikal. Bayangkan menjadi saudara-saudara kita di Gaza hari ini gitu ya, apa yang menjadi modal utamanya ketika gencatan senjata itu seolah-olah menjadi banyak orang yang mengklaim prestasi internasional dengan aneka macam dukungan-dukungannya, dan kemudian kemarin tepat satu hari penuh 450 orang meninggal begitu di waktu sahurnya begitu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kalau bukan ketenangan, maka tidak mungkin setangguh dan setabah itu saudara-saudara kita muslim di sana. Bayangkan kita yang bangun tidur masih bisa Untuk kesiangan gara-gara kurma, saking tenangnya gitu ya. Mereka di kalau sana saya dengan aneka kalau macam nanti keadaan-keadaan yang tidak ideal itu bisa ini, jadi tetap lebih halo, tenang dan lebih bahagia di sana dibandingkan kita yang penuh dengan kedamaian di sini. Karena ini bukan soal kondisi eksternalnya seperti apa, tapi sejauh mana keterikatan hati kita, ketersambungan hati kita dengan Allah dan juga dengan kalam Allahnya ini begitu. Maka kuwi teman-teman urunge yang dirahmati Allah, kanggo, kuwi harapannya baru kanggo, dan aku eh, jenggo di kolong hati jenggo tuh ya, siap, sudah di mute. Oke, maka teman-teman yang dirahmati Allah, ini menjadi satu buah pelajaran buat kita bahwa dengan interaksi kita dengan Al-Quran, begitu ya, interaksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan menjadi jaminan ketenangannya kayak gitu. Bukan soal kondisi eksternalnya.
Jadi bisa jadi cara Allah menjawab kalau kita berdoa apa ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa taatik itu, jawabannya itu tidak selalu terus mengubah kondisi eksternal kita. Jadi kita kan pengennya ditenangkan itu definisinya kadang-kadang adalah ya semua yang kita minta dikasih sama Allah ya. Padahal nggak kayak gitu. Kondisinya itu bisa jadi ya kondisi kiri dan artinya ketika pas kita kan sering apa doa apa misalkan kayak bagi yang sudah berkeluarga kan pasti serius ketika berdoa itu apa yang apa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun gitu ya. Itu kan persepsi kita adalah habis ini sikap istri kita akan berubah gitu. Habis ini sikap anak kita akan berubah supaya jadi menenangkan hati. Enggak. Kadang-kadang Allah itu cara jawabnya adalah apapun sikap pasangan kita, apapun sikap anak-anak kita, yang penting hati kita tetap bisa tenang dalam membersamai mereka. Itu tuh bisa jadi hadiahnya kayak gitu. Maka ketika kita kadang-kadang merasa dizalimi oleh beberapa orang di luar sana terus merasa kayak apa ya Allah tolonglah aku dalam menghadapi orang-orang ini gitu ya terus terus mungkin persepsi manusiawi kita adalah Allah terus mengubah sikapnya orang lain kan gitu ya jadi orang-orang itu terus jadi lembut sama kita orang-orang itu jadi baik sama kita enggak tapi kita menemukan ketenangan apapun sikap orang lain yang diberikan kepada kita itu justru malah hadiah terbesarnya. Kenapa? Karena kalau kayak gitu berarti kita tidak akan terpengaruh oleh kondisi eksternal kita karena kita sudah menemukan kedamaian itu dari dalam diri kita. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ini menjadi salah satu apa ya nasihat penting bahwa ya layaknya yang kita sebut gitu ya, mungkin sebagai sebuah kesimpulan di sesi ini begitu. Kalau kita sebut ya kita kan berdoa agar Ramadan kita lebih glow up gitu ya, Ramadan kita lebih bercahaya. Dan cahayanya itu bukan karena diri kita diterangi gitu ya. Cahayanya itu bukan karena orang-orang di kiri dan kanan kita itu memberikan pernak-pernik warna-warni yang menyenangkan terus sehingga Ramadan kita lebih glow up. Tapi Ramadan kita menjadi glow up gitu ya, menjadi bercahaya itu gara-gara apa? Gara-gara hati kita dibeningkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara hati kita terus kemudian dijernihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita terus kemudian layaknya lensa yang bening gitu ya. Maka ketika Allah sorotkan cahayanya kepada kita, maka hati kita kemudian juga akan bersinar gitu ya dan menerangi diri maupun menerangi orang-orang di kiri dan kanan kita. Maka seperti layaknya pembahasan seputar tugas Rasul gitu ya. Apa sih tanggung jawab Rasul bagi kita ketika pas Kanjeng Nabi dulu diberikan risalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi itu tidak punya tugas untuk menambah hidayah dari dalam diri seseorang. Kanjeng Nabi itu tidak punya tugas untuk menambahkan Islam dari dalam diri seseorang. Kenapa? Karena pada hakikatnya setiap orang yang lahir di muka bumi itu kan sudah muslim gitu ya. Yaitu ketika di dalam surat Al-A'raf disampaikan bahwa alastu birobikum maka dikatakan bala syahidna. Ketika sejak roh-roh pasukan-pasukan roh ini disiapkan berbaris untuk kemudian akan dikirim untuk lahir di muka bumi gitu ya di dalam diri tubuhnya manusia. Semua roh itu sudah diabsen dulu gitu ya, sudah ditanyai dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah aku ini Tuhanmu gitu ya? Dan kita menjawab, benar wahai Robku bahwa engkau adalah Tuhan kami. Artinya apa? Ketika kita lahir itu sebenarnya kita adalah sudah seorang muslim. Maka sebenarnya tugas Rasul itu tidak menambahkan keislaman, tapi mengajarkan kepada kita cara mengenali keislaman kita yang sudah ada di dalam hati kita tadi. Maka dalam hal ini tugas menjernihkan, tugas kemudian membuat kita jadi kenal sama diri kita sendiri itu merupakan salah satu tugas yang asasi. Kenapa? Karena kita tidak punya ruang kontrol sedikit pun atas sesuatu hal yang di luar diri kita. Karena kita tidak punya ruang kendali sedikit pun atas bagaimana sikap orang lain terhadap kita. Kita tidak punya ruang kendali sedikit pun terkait dengan bagaimana musuh-musuh kita itu akan tobat atau akan tetap meneruskan kezolimannya. Kita tidak punya ruang kekuasaan sedikit pun atas lingkungan kita apakah akan menjadi kondusif ataukah akan menjadi semakin kacau. Kita tidak punya ruang kendali atas kondisi-kondisi di mana apakah orang lain itu akan menjadi orang yang sangat taat gitu atau orang-orang yang sangat ingkar. Yang kita punya ruang kendali adalah bagaimana menjaga kualitas hati supaya apapun keadaannya kita tetap akan menemukan ketenangan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi salah satu hal yang ya hadiah terbaik begitu ketika kita menemukan Ramadan menjadi bulan yang penuh cahaya. Kenapa? Karena cahayanya itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala dan tugas kita itu cuma memastikan hati kita itu layaknya lensa yang jernih gitu ya. Sehingga ketika disinari dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan ya kejelasan gitu.
Jangan sampai ya layaknya kalau di surat Al-Baqarah itu kan disebutkan bahwa kalau seseorang sudah sampai penyakit hati itu kan awalnya terluka gitu ya. Dan dengan bertambahan kesesatan itu sampai hatinya mati gitu ya. Dan kalau hatinya mati sampai kemudian terus saking infeksinya saking parahnya gitu itu terus membatu gitu ya kan diistilahkannya kan sampai sampai membatu itu simbol apa, simbol yang awalnya itu dari hidup gitu ya terus kemudian mati. Kalau kita lihat penjelasan Ibnul Qayyim atas ini kan awalnya adalah kolbun salim gitu ya, hati yang sejahtera, hati yang sehat, terus kemudian kena penyakit-penyakit jadi kolbun marid gitu ya, hatinya terluka, hatinya sakit, dan ketika itu dibiarkan tidak cuma jadi kolbun marid tapi jadi kolbun mayit gitu ya. Jadi sampai hatinya itu jadi mayit. Mayit itu kan artinya tinggal jasad fisiknya, tidak ada ruhnya lagi kayak gitu. Artinya apa? Maka mari kita mulai sadari kalau hatinya itu sudah mulai anyel gitu ya. What is anyel? Anyel itu berarti sering komplain atas kondisi kiri kanan yang muncul gitu ya. Maka yuk mari kita cek jangan-jangan itu bukan karena semata-mata karena kondisi eksternalnya tidak menyenangkan, tapi gara-gara kita mulai agak kehilangan arah gitu ya, agak kehilangan akses, mulai nggak yakin-yakin amat bahwa semua kejadian yang diberikan Allah kepada kita itu adalah rasa sayangnya Allah kepada kita gitu ya. Ketika pas doa-doanya kok tidak segera dikabulkan gitu ya, kemudian mulai agak turun keyakinan, jangan-jangan doaku ini sesuatu hal yang tidak akan dikabulkan gitu ya. Justru yang jadi bahaya itu bukan karena doanya tidak dikabulkan, tapi kalau merasa bahwa doanya tidak dikabulkan itu yang lebih bahaya yang sesungguhnya gitu ya. Kenapa? Karena kita jadi tidak yakin-yakin sama kuasanya Allah Subhanahu wa taala buat kita kayak gitu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita kejar gitu ya sisa-sisa terakhir bulan Ramadan ini gitu ya menjadi salah satu sarana untuk memastikan setidaknya ya nauzubillah kalau sekarang jadi kolbun mayat ya paling enggak keparahannya sedikit berkurang jadi kolbun marit gitu ya. Bagi yang selama ini merasa hatinya kolbun marit, semoga Allah izinkan hati kita menjadi sejahtera, menjadi kolbun salim gitu ya di akhir Ramadan kita. Sehingga sebenar-benar hadiah terbaiknya adalah hadiah takwa. Menjadi lebih berhati-hati untuk menyimpulkan cintanya Allah kepada kita, lebih berhati-hati untuk memastikan ini kira-kira efeknya buat kita seperti apa. Layaknya seseorang yang berjalan dan kiri kanannya tanaman penuh duri, maka dia pasti akan otomatis berhati-hati. Perjalanan hidup kita juga demikian, karena bisa jadi bukan karena saking bahayanya kondisi eksternal kita, tapi karena kurang tenangnya diri kita, membuat kita jadi lebih sulit untuk berbahagia. Nah ini mungkin yang menjadi pemantik gitu ya, kalau barangkali ada yang ingin didiskusikan, disampaikan oleh teman-teman sekalian, bahwa ada kebertahapan dalam kita berkenalan dengan Al-Quran gitu ya. Yang pertama, memastikan Quran sebagai mauizah, sebagai sarana nasihat buat diri kita. Tugasnya adalah menghatamkannya gitu ya. Tugasnya bukan buru-buru memahaminya, tapi tugasnya adalah menghatamkannya. Berinteraksi terus, tidak pernah berhenti, begitu itu adalah menghatamkannya. Yang kedua adalah Quran asy-syifa gitu ya. Quran menjadi penyembuhnya. Jadi menyembuhkan luka fisik maupun luka batin kita. Nah, kalau sudah berinteraksi intens dan kemudian menyembuhkan wadah hati kita gitu, maka Allah akan berikan Quran untuk mengaktifasi ultimate gift-nya gitu ya, pemberian terbaiknya yaitu berupa Al-Quran sebagai wahuda dan yang kedua adalah sebagai rahmah gitu ya, sebagai tanda cinta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala buat kita kayak gitu. Nah, kalau sudah kita dapatkan gitu ya Al-Quran sebagai petunjuk dan Al-Quran sebagai rahmat, maka berarti kita akan sampai kepada satu titik di mana apapun kondisi eksternalnya, kita akan bisa menemukan cintanya Allah di situ. Apapun kondisi eksternalnya, kita akan bisa menemukan ketenangannya di situ. Apapun keadaan kita akan bisa menemukan pemantik untuk kemudian bangkit berjalan lagi dari sana. Begitu. Demikian sebagai satu diskusi materi gitu ya, yaitu glow up Ramadan itu artinya bukan berarti membebani diri untuk mengeluarkan cahaya dari dalam diri kita gitu ya. Apalagi kok cuma sekedar membo-membo layaknya eh, seseorang yang pakai kosmetik gitu kan, berarti kan ya udah fokus utamanya adalah menambahkan sesuatu dalam dirinya supaya terlihat lebih keren. Enggak gitu ya. Kerennya kita itu karena kita jernih, kita bening, terus kemudian cahayanya Allah menyorot ke kita dan kemudian bisa glow up bercahaya dari dalam itu. Kenapa? Karena kita disorot cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu bikin lampu, tidak perlu bikin warna-warni yang ditempelkan ke dalam diri. Tapi yang penting adalah menjadi diri yang jernih, menjadi diri yang bersih sehingga nantinya cahaya Allah ketika sampai ke kita, maka itu akan
memberikan pencahayaan gitu, memberikan kejelasan kondisinya terang itu baik untuk diri kita maupun ya semoga juga bisa menerangi orang-orang di kiri dan kanan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Afan minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, turun Mas Isnan atas pemantik ya dari kita pada pagi hari ini. Silakan dari teman-teman kalau ada hal yang mau di-sharingkan, pemahaman yang mau dikonfirmasi, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mau didiskusikan bersama kita di sini dengan Mas Isnan, silakan. Ada? Lewat chat juga boleh, kalau malu nggak apa-apa. Menarik ya, apa materi yang disampaikan Mas Isnan pada pagi hari ini. Jadi highlightnya ada di Quran surat Yunus ayat 57 ini. Jadi kalau dengar nama Yunus tuh ya saya teringat kan sama Nabi Yunus itu sendiri kan Mas. Meskipun apa kisahnya nggak di surat Yunus, Ya, kisahnya di ya. surat Al-Anbiya Alhamdulillah. kayaknya ya. Ya kan. Ketika apa beliau beliau apa eh, semacam ya bisa dikatakan putus asa ya, putus asa entah putus asa atas dirinya atau putus asa atas apa kaumnya itu kan, akhirnya ditegur sama Allah kan, ditegur terus zikir yang diucapkan beliau kan jadi fenomenal kan, bahkan kalau nggak salah dalam sebuah hadis tuh barang siapa yang berdoa diawali dengan zikir Yunus alaihissalam maka mustajab lah kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, di sini ada satu pertanyaan dulu Mas dari Mbak Nurul. Apakah jika hati jernih akan mudah tidak terluka? Apakah jika hati jernih akan mudah tidak terluka? Mungkin Ya, ya. akan Nangkap. ya. Oke. Tak jam ya Mas Mahfum ya. Jadi ya ini saya ingin mengawali, saya terima kasih sudah diingatkan ya dari kisah Nabi Yunus alaihissalam tadi gitu ya. Dan juga nyambung ke pertanyaannya Mbak Nurul gitu ya terkait dengan apakah jika hati jernih akan mudah tidak terluka. Tidak pernah ada jaminan bahwa kalau kita memiliki kejernihan hati pasti akan membuat kita jadi tidak terluka gitu ya. Jadi kalau ditanya jaminannya apakah ada bahwa kalau hatinya jernih means artinya kita jadi tidak terluka, jawabannya tidak. Tapi gitu ya, dengan kejernihan hati kita jadi akan lebih berhati-hati karena memiliki awareness terhadap hal-hal yang ada di kiri dan kanan kita, termasuk kondisi hati kita sendiri, sehingga nantinya tahu bagaimana cara memproses dirinya supaya bisa memfollow up atau menindaklanjuti setiap luka yang tercipta, itu tidak membuat diri kita jadi lebih parah atau akhirnya sampai ke fase menderita. Jadi kejernihan hati itu tidak akan membuat kita jadi tidak terluka, enggak. Mau kita hatinya sejernih apapun gitu ya, kita tetap akan beresiko untuk memiliki luka. Karena seperti yang pernah kami sampaikan, luka itu di dalam dirinya manusia itu adalah keniscayaan gitu ya. Maksudnya enggak mungkin kok ada manusia yang tidak terluka, itu enggak mungkin gitu ya. Enggak mungkin ada gitu ya. Luka itu keniscayaan, luka itu sahabat harian kita gitu ya. Terluka oleh kondisi diri dan kanan kita, kadang-kadang terluka gara-gara ya tadi bercandanya adalah sibuk apa ya, kalau saya sering nyindir diri saya sendiri, sibuk bekerja tapi lupa sholat duha gitu ya, itu kan ciri sebenarnya sedang melukai diri kita sendiri kan kayak gitu. Nah seprono seprene bekerja itu kan pengen dapat rizki tapi lupa bahwa sholat duha itu adalah salah satu hasilnya kan pembuka pintu rizki gitu ya misalkan, itu kan ya kita sendiri itu kan aneh gitu ya, itu kadang-kadang gitu artinya luka yang diciptakan diri sendiri dengan tadi kekhilafan, kealpaan tadi, atau luka yang dimunculkan oleh orang-orang lain, itu keniscayaan, itu nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita hindari.
Justru tidak manusiawi kalau kita terus kemudian berharap agar tidak pernah terluka. Cuma gitu ya, yang menjadi soal adalah lalu kejernihan hati fungsinya di mana? Kejernihan hati adalah fungsinya adalah membuat kita jadi lebih aware, tujuannya membuat kita jadi lebih jernih dalam melihat diri kita dan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita tahu ketika kita terluka itu kita harus berbuat apa. Kita tahu ketika kita terluka itu hal terbaik yang akan kita lakukan apa, supaya lukanya tidak terkonversi menjadi rasa menderita. Karena yang beresiko untuk merongrong kualitas keimanan kita itu bukan lukanya. Di mana-mana justru keimanan seseorang itu justru bertambah dengan luka yang dimiliki. Tapi kalau sudah namanya menderita itu kan berarti luka plus pemaknaan diri yang negatif kan. Kayak gitu. Jadi kita terlukai terus kemudian memaknai dirinya negatif. Nah, itu yang jadi penderitaan. Kita tuh kalau pas sedang kehilangan orang-orang terdekat, coba dalam fikih coba dicek. Nangis boleh nggak? Nangis boleh nggak? Nangis itu boleh. Ketika ada orang yang meninggal, orang-orang terdekat yang meninggal, nangis itu diizinkan. Yang dilarang dalam Islam itu adalah ratapan. Yang dilarang itu adalah meratapnya. Tapi kalau menangisnya itu boleh. Apa bedanya menangis dengan meratap gitu ya? Yaitu meratap itu adalah menangisi plus dengan keputusasaan. Menangisi plus ketidakterimaan terhadap takdir. Menangisi plus ingin melakukan sesuatu hal yang mengubah sesuatu yang di luar kontrolnya. Aku pengen dia hidup lagi gitu ya. Itu kan ratapan gitu ya. Kenapa? Karena itu tidak mungkin dilakukan. Itu bukan haknya manusia untuk menghidupkan seseorang yang mati gitu ya. Itu bukan hak manusia untuk membuat yang apa sudah terjadi itu terus kemudian berubah. Nggak bisa. Tapi yang bisa dilakukan adalah menangis plus memaknai secara positif. Nah, itu yang kita sebut dengan bahwa dengan hati yang jernih itu tidak akan bisa mengubah lukanya gitu ya. Tapi bisanya adalah membuat lukanya itu jadi terproses dan menjadi kekuatan baru untuk terkait dengan keimanan kita. Kayak gitu. Artinya kalau yang kita sebut dengan apakah hati jernih akan jaminan untuk tidak luka, enggak. Lukanya bisa jadi tetap akan datang. Karena kita nggak bisa kontrol itu. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan supaya pas kita terluka, itu tidak membuat keimanan kita jadi goyah. Justru malah bertambah-tambah gara-gara luka yang kita alami. Kayak gitu. Kenapa? Karena dari situ kita yakin bahwa Allah itu senantiasa membersamai. Jadi bukan soal lukanya seberapa parah, tapi soal bagaimana kita bisa menemukan diri kita jernih dan kemudian tahu kalau aku melakukan ini efeknya ke dalam diriku apa, kalau aku melakukan ini efeknya terhadap diriku apa, itulah yang akan kemudian menjadi panduan. Berarti kalau kayak gitu yang terbaik adalah aku melakukan ABCD kayak gitu. Maka Mbak Nurul termasuk juga tadi ya kita belajar ya tetap soul purification kan ini inti utama dari kata taskiyah ya kayak gitu ya menjernihkan, menyembuhkan dan kemudian mendapatkan cahaya itu kan inti utama dari proses taskiyah. Kalau teman-teman baca di beberapa misalkan di Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali yang bagian taskiyah itu kan ada bagian khusus gitu satu bab khusus terkait dengan taskiyah. Kemudian yang ditulis oleh Syekh atau Al Ustadz Said Hawa begitu itu juga beliau membahas tentang itu juga. Terus kemudian juga Profesor saya lupa yang buku Tazkiyatun Nafs yang warnanya biru penulisnya siapa ya? Saya lupa ada buku ketiga kayak gitu. Terus kemudian juga ada beberapa kitab-kitab lain gitu yang seputar inti utamanya adalah kitab Tazkiyah tadi kayak gitu. Ya, fungsi utama nasihatnya di mana? Fungsi utamanya adalah membuat hati kita jernih, menjadi aware sama keadaan-keadaan yang ada dalam diri kita, dan kemudian berhati-hati untuk memfollow up setiap kejadian-kejadian teknis supaya maknanya itu tidak negatif gitu ya. Jadi kejernihan hati itu memberikan jaminan soal pemaknaan, tidak memberikan jaminan soal pengalaman. Karena kalau pengalaman ki datang dan pergi gitu ya, maksudnya ketemu orang baru, ada resiko luka-luka baru, masih bertahan dengan yang lama, ya beresiko dengan luka-luka lamanya. Kita sendiri saja bisa beresiko melukai diri kita dengan pikiran-pikiran negatif kita. Pas lagi rame sama bareng-bareng sama banyak orang, ketemu nyinyir-nyinyiran juga kita juga bisa jadi terluka. Bahkan sama pasangannya juga bisa saling melukai satu sama lain. Pas sama anak-anaknya dongeng diharap-harap gini juga bisa terlukai. Artinya kalau luka itu benar-benar kayak sesuatu hal yang di luar kontrol kita. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan ketika luka itu datang, terus follow up-nya bagaimana. Itu yang menjadi sesuatu hal yang sangat istimewa dalam Islam. Islam tidak mengatur soal technical things-nya, tapi Islam mengatur soal bagaimana kita mengelola technical things-nya tadi. Luka itu technical things. Luka itu technical gitu ya, sesuatu hal yang ya kulit luar lah kayak gitu.
Cuma bagaimana efeknya ke dalam hati itu yang dipandu oleh Islam. Itu yang dipandu oleh Al-Quran. Kayak gitu. Supaya apapun lukanya, kita tetap bisa memaknainya secara positif. Nah itu fungsi dari kejernihan hati. Kenapa? Karena begitu hatinya keruh, boro-boro kok bisa memaknainya dengan positif gitu ya. Untuk sekedar apa menyelamatkan diri kita atas kezoliman terhadap diri kita sendiri, negative thinking, terus kemudian overthinking berlebihan gitu ya, putus asa dari rahmatnya Allah itu wah, struggle sekali ketika kita keruh. Kayak gitu. Artinya hati jernih tidak menjamin kita tidak terluka, tapi hati jernih memberikan jaminan berupa kita jadi lebih berhati-hati atas sikap diri kita terhadap diri kita sendiri sehingga tidak membuat lukanya itu menjadi sumber penderitaan gitu ya. Inti utamanya di sana. Karena umat Islam itu terluka di banyak tempat. Tapi dengan keyakinan kita kepada Allah, umat Islam itu tidak akan pernah menderita gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa apapun yang diberikan Allah kepada kita itu adalah tanda kasih sayangnya Allah buat kita. Bahkan ketika teman-teman bahas kata azab, itu kan kalau diterjemah bahasa Indonesianya kan diartikan sebagai hukuman berat atas kesalahan kita kan. Tapi coba cek lagi di dalam teorema dasar tentang azab itu artinya apa? Azab itu artinya adalah kayak kalau kita punya gelas itu digoyang-goyangkan gitu ya. Goyang-goyangkan gelas supaya apa? Jadi dalam bahasa Arab kata azab itu adalah menggoyang-goyangkan tadi supaya apa? Supaya biar nanti terpisahkan antara endapan sama airnya yang asli gitu ya. Jadi azab itu tetap bukan sebuah hukuman. Azab itu tanda cinta. Kayak gitu. Yaitu apa? Supaya terpisah. Endapan-endapan buruknya itu mengendap di bawah. Jadi nanti bisa kita buang. Dan juga akhirnya hati kita jadi jernih. Karena endapannya sudah hilang. Kayak gitu. Jadi bahkan sesuatu yang selama ini disampaikan bahwa pada kita bahwa azab itu sebuah hukuman pun. Itu tuh tetap adalah tandanya cinta Allah Subhanahu Wa Taala buat kita. Kayak gitu. Maka ya terus apa lagi yang mau kita keluhkan kayak gitu. Artinya umat Islam itu dengan Quran gitu ya, itu tuh disiapkan untuk kompatibel di setiap zaman. Disiapkan untuk relevan, mau dalam kondisi kita sedang menguasai 2/3 dunia gitu ya. Mau kita dalam kondisi kita tuh dihimpit oleh serangan-serangan eksternal, umat Islam akan tetap bisa menemukan kedamaiannya di sana. Maka ini bukan soal pilihan kita tinggal di kota besar atau terpencil di pedesaan. Ini bukan pilihan kita soal bekerja di pasar atau menjadi marbot masjid kayak gitu. Ini bukan soal pilihan kita mau bersama-sama seseorang atau memilih untuk sendirian. Ini soal apakah kita tetap menemukan kedekatan kita dengan Allah atas apapun pilihan teknis-teknis kita. Itulah yang difungsikan oleh kejernihan hati tadi gitu ya. Semoga bisa menjawab. Wah, ya Mbak Nurul. Gitu. Baik, Mas. Sekarang ini ada pertanyaan lagi. Izin Mas bertanya, bagaimana cara menyadarkan bahwa hati seseorang sedang sakit? Karena kita melihat orang ini perlakuan dengan orang lain selalu keras, tapi orang ini merasa hatinya baik-baik saja. Pertanyaannya berat ini. Karena ada di satu sisi tetap kita perlu untuk memfasilitasi orang-orang di kiri dan kanan kita untuk apa ya, untuk bisa menemukan kejernihannya. Tetapi di sisi yang lain kita juga menyadari bahwa ada beberapa hal-hal yang itu di luar ruang kontrol kita, kayak gitu. Maka nomor satu gitu ya, tugas paling utamanya adalah melakukan proses scanning dulu. Ruang kontrol kita atas orang itu tuh seberapa? Karena nanti akan berbeda kalau kita mendapati misal dalam hal ini adalah dia adalah seseorang yang saat ini secara teknis gitu ya, itu berada di dalam ruang responsibility kita. Misal dia adalah anak kita. Oh, berarti ya kita harus melakukan aneka macam cara supaya orang itu terus kemudian anak itu menjadi seseorang yang kemudian menyadari gitu ya kondisi hatinya seperti apa. Tapi agak berbeda ketika dia itu adalah tetangga kita misalkan yang sekarang dalam posisi ya ruang kontrolnya sangat tipis, pol-polan interaksi ya, pas buka lawang sama-sama nyaponi omah gitu ya, nyaponi halaman depan, pas interaksi di situ. Ini nanti beda sekali. Maka nomor satu adalah scan dulu. Di-scan dulu kira-kira ruang responsibility atau ruang tanggung jawab kita seberapa. Karena apa? Errornya orang-orang yang punya niat untuk mendampingi orang lain, errornya orang-orang yang ingin apa ya, memfasilitasi orang lain itu adalah lupa sama ruang kontrolnya kayak gitu. Maka sekarang nomor satu dipastikan dulu statusnya apa, ruang kontrolnya apa. Kalau ruang kontrolnya sudah dikunci, misalkan
ruang kontrolnya adalah dia itu adalah teman kuliah gitu ya. Oh, berarti kita tahu batasannya teman kuliah itu tanggung jawabnya seberapa kayak gitu. Itu nomor satu. Jadi sebelum kita bicara tentang apa yang bisa kita lakukan, nomor satu di-scan dulu statusnya. Kan agak beda kalau misalkan dia adalah murid kita gitu ya, dengan dia adalah sekedar seseorang yang sering ketemu kalau pas nongkrong saja. Itu kan nanti ruang tanggung jawabnya beda. Maka nomor satu di-scan dulu statusnya supaya apa yang kita lakukan kayak gitu, apa yang kita lakukan itu pas sesuai dengan ruang tanggung jawab kita. Itu yang pertama. Kayak gitu. Yang kedua adalah setelah men-scan ruang kontrolnya kayak gitu, yang kedua adalah kemudian mencari hal terbaik gitu ya di dalam interaksi kita itu kayak gitu, hal apa yang itu akan menjadi sebuah proses untuk kita bisa saling menjernihkan satu sama lainnya. Misalkan salah satunya adalah ketika sudah ketahuan ruang kontrolnya adalah pertemanan gitu ya. Ya berarti statusnya di situ adalah dalam setiap interaksi pertemuan kita dengannya, kita menjadikan diri kita semaksimal mungkin menjadi cermin yang jernih untuk berkaca gitu ya. Apa itu cermin yang jernih untuk berkaca? Cermin yang jernih untuk berkaca itu adalah menjadikan diri kita sebagai seseorang yang tidak terlalu over demanding kepadanya gitu ya. Dan fokus utamanya adalah listening dulu, mendengarkan dulu kayak gitu. Kenapa? Karena ya mungkin teman-teman boleh tidak setuju atas kata-kata saya gitu ya. Tapi kalimat saya gini, orang yang menyebalkan, orang yang keras hatinya, orang yang tadi keras kepala, susah dikasih tahu tadi, itu kan sebenarnya adalah orang-orang yang terluka, yang kemudian dia itu sebenarnya mengirimkan sinyal permintaan bantuan, tapi dia nggak tahu caranya minta bantuan yang baik itu gimana gitu ya. Maka caranya adalah memunculkan sikap yang menyebalkan gitu ya, ketika berkomunikasi nggak enak gitu. Tapi padahal di hati kecil kita itu kan meyakini bahwa dia itu sebenarnya itu adalah sedang terluka. Cuma ketika dia ingin minta bantuan untuk apa ya, minta bantuan untuk membuat dia agar disembuhkan tadi gitu ya, dia itu nggak tahu caranya gimana karena dia sendiri juga masih bingung sama dirinya sendiri. Maka tanggung jawab kita adalah menjadi teman yang baik. Itu berarti artinya apa ya tadi, menjadi cermin yang jernih untuk berkaca gitu. Cermin yang jernih itu apa? Ketika ada yang datang gitu ya, maka kita akan menyambutnya apapun, seburuk-buruk apapun kondisinya. Berarti nama lainnya apa? Ciri sifatnya. Satu, tidak judgmental gitu ya. Kita tidak mudah untuk menghakiminya. Kita tidak ngomentari dulu sebelum dia bertanya. Bahkan ketika dia bertanya pun kita perlu telisik. Iki janjane DM pengen cerita gitu, cuma pengen cerita, ataukah dia sedang minta nasihat kayak gitu. Itu beda banget itu nanti. Kadang-kadang kita kalau ada orang datang itu kita terus pengen nasihatin kan gitu ya. Padahal bisa jadi dia itu butuhnya tempat cerita dulu. Maka cermin yang jernih untuk berkaca itu salah satunya adalah jangan sampai kita tertrigger balik gara-gara apa yang dilakukan oleh orang-orang di kiri dan kanan kita. Gara-gara dia terluka, datang kepada kita dengan wajah menyebalkan dan kata-kata yang nyelekit gitu ya. Kitanya juga ikut-ikutan tersakiti. Lah, kalau kayak gitu terus apa bedanya kita sama dia kayak gitu. Maka cermin yang jernih itu memastikan kejernihan hati kita dulu supaya ketika pas ada yang datang mendekat kita tidak judgmental kayak gitu. Cermin itu kan ketika yang wajahnya jelek yang bercermin gitu ya, dia itu kan tidak ngejek kan si cerminnya, enggak terus ih wajahmu jelek banget, enggak kan, tapi kamu itu punya jerawat di bagian sini, terus di bagian sini itu masih ada sisa noda, itu kan cermin itu ngasih informasi as it is gitu ya. Nah kalau pas si cerminnya agak menjauh ya bayangannya jadi kecil, kalau pas dia mendekat bayangannya jadi besar. Itu wujud bahwa ya kita tuh memperlakukan seseorang seperti tujuan dia mendatangi kita untuk apa. Kalau memang tujuannya pengen berkaca aja gitu, ya nggak usah sok-sokan komentari gitu ya, kayak gitu. Bisa jadi menerima dia apapun keadaan kita, apapun keadaan dia ketika datang itu cukup. Nah nanti ketika memang wis rodo ketok gitu ya, kan biasanya gara-gara interaksi loh, kok orang ini tidak judgmental, atau kalau dalam bahasa psikologinya level paling tingginya, kok orang ini bisa menerima aku tanpa syarat gitu ya, apapun keadaanku ketika aku datang sama dia, dia kok bisa menerimanya. Nanti di situ baru akan muncul bibit-bibit, kira-kira baiknya aku gimana ya. Nah di situ baru masuk gitu ya. Nah kadang-kadang kita tuh melompat ruang kontrol, tidak sadar diri ruang kontrolnya apa. Yang kedua adalah melompat dengan apa, judgement di depan, memberikan penghakiman atas sesuatu hal yang dia sebenarnya belum siap untuk menerima itu gitu ya. Yang ketiga adalah terus kemudian melompat sampai ke memberikan ranah solusi, ranah nasihat, sementara dia itu butuhnya itu baru pengen didengarkan dulu kayak gitu. Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan karena menurut saya ya mendidik seseorang yang keras hatinya itu memang menantang, apalagi kalau kita
Yang jelas itu gini, yang jelas itu nggak mungkin berhasil menangani kekerasan hati dengan kekerasan hati yang sama. Itu jelas, itu jaminannya itulah. Nggak mungkin, kalau bahasanya Bu Eli Risman kalau dalam parenting itu kan anak kecil tidak bisa mendidik anak kecil. Maksudnya apa? Anak kecil itu kan demanding ya, hobinya menuntut. Kok terus kita hadapi sebagai orang tua yang penuntut juga, itu nggak mungkin bisa kompatibel. Maka ketika ketemu orang yang keras hati, kok kita menghadapi dengan kekerasan hati yang sama, itu jelas nggak mungkin gitu. Kenapa? Karena ya kekerasan hati hanya bisa akan tertaklukkan oleh kelembutan hati gitu ya. Sisi-sisi menyebalkan dalam diri seseorang hanya akan luruh ketika kita bisa menerimanya tanpa syarat gitu. Tapi kan tergantung ruang kontrol. Makanya kenapa kok ruang kontrolnya saya taruh di depan, supaya bayangin kalau saya nasihatnya adalah kita harus bisa menerima tanpa syarat semua orang yang datang sama kita. Wah, ya kita yang stres sendiri gitu ya. Kenapa? Karena untuk memunculkan penerimaan tanpa syarat itu kan energinya butuh besar. Makanya nomor satu layernya adalah scan dulu ruang kontrol kita apa. Yang kedua, terima tanpa syarat, jangan dihakimi dulu. Yang ketiga adalah perlakukan dia begitu sesuai dengan tahapan dia datangnya kepada kita kayak gimana. Kalau datangnya memang pengen didengarkan, ya biar didengarkan dulu. Kalau sudah minta nasihatnya, baru diberikan. Tapi jangan sampai begitu dia minta nasihat langsung tok bombardir dengan apa aneka macam dalil-dalil gitu ya. Kadang-kadang kan juga perlu bertahap dulu kayak gitu. Tapi inti utamanya adalah tidak mungkin kekerasan hati bisa luruh gara-gara kekerasan hati yang sama. Tidak mungkin luka hati dihadapi dengan seseorang yang penuh luka. Jadi kenapa kok kalau pas mau menikah, kalau pas kita sudah mau punya anak kayak gitu, kita tuh juga perlu untuk memberesi diri kita secara serius. Ya karena kita tahu bahwa kita tidak mungkin bisa menghadapi lukanya pasangan kita gara-gara dengan luka yang sama. Kita tidak bisa menghadapi kekerasan hati yang dimiliki oleh anak kita dengan kekerasan hati yang sama. Kayak gitu. Maka mari kita beresi diri kita supaya biar ya tadi gelar paling tingginya adalah menjadi cermin yang jernih untuk berkaca gitu ya, yaitu siap memperlakukan seseorang berdasarkan dia datangnya ke kita dengan cara seperti apa kayak gitu. Demikian, semoga bisa menjawab. Oke, Insya Allah. Menarik ya jawabannya Mas Isnan. Saya malah jadi teringat nih kan ada di surat Ali Imran kalau nggak salah ya ini ya, ayat 159 dengan uh, Fabima rahmatim minallahi lintalahum Hmm. walau kunta fadlan walidhan qalbi lang faddu min haulik ya kan? Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ya, Sekiranya kamu bersikap keras, lagi keras berhati pada kasar, mereka akan menjauh gitu ya. itu Masya Allah. Ini nasihatnya Allah pada Nabi Muhammad ya ketika Ya, menghadapi orang-orang yang pintar secara kognitif tapi ya, jahil secara secara hidayah kan. hati Masya Allah gitu ya. ya. Iya. Ya, ya. Oke, sudah jam 6.20. Oke. Apakah bisa kita cukupkan atau ada yang eh, mau tanya lagi? Cukup nggih? Oke. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita yang terakhir untuk kajian Glow Up Ramadan pada eh, Ramadan tahun ini. Ya, insya Allah ini bukan perjumpaan terakhir kita dalam mencari ilmu bersama. Insya Allah nanti dari Majelis Munazamah Musa bin Umar akan berencana memperbanyak kajian-kajian. Silakan teman-teman bisa ikuti di media sosial kami. Dan kalau teman-teman punya usul kegiatan juga dipersilakan. Oke. Eh, Mungkin untuk menutup serangkaian agenda kajian Ramadan Glow Up kita pada kesempatan kali ini, mungkin bisa kita tutup dengan doa bersama. Ngasih Senan jika berkenan bisa mendampingi doa bersama ini. Ya, prinsipnya doanya tetap dihubungkan di hatinya sendiri-sendiri, tapi kita lakukan secara
bersama-sama agar layaknya kalau sholat berjamaah itu kita tidak tahu Al-Fatihahnya siapa yang kualitasnya paling bagus yang Allah terima gitu. Jadi kenapa kok perlu sholat berjamaah itu kan karena supaya biar kita bisa nebeng di antara yang mungkin lebih dekat sama Allah itu yang akhirnya Allah cukupkan dan ridhoi gitu. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak menjadi satu buah cara kita untuk eh, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu teman-teman memiliki doa favoritnya masing-masing, tapi setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di pagi hari ini untuk menutup sesi kita begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Ya Allah yang maha melembutkan hati, maka lembutkanlah hati kami senantiasa untuk tetap taat kepadamu. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma inni ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai dan eh, mengakhirinya juga dengan kepasrahan ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari selama 5 pertemuan ini ya, bisa memberikan manfaat khususnya untuk diri kita. Insya Allah nanti manfaatnya juga akan terpantul pada orang-orang di sekitar kita dan sebagainya seperti itu. Baik, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mewakili teman-teman Mulazamah Musafin Umair, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran Mas Isnan atas kesediaan waktunya, atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Mas Isnan, keluarga Mas Isnan, dan orang-orang yang dicintai Mas Isnan. Serta tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih teman-teman yang dari awal sudah mengikuti, sudah aktif dan saling memberikan makna pada kita semua di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masih teman-teman, mohon izin di Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan.